Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, pada hari ini pelajaran fisika akan segera dimulai. Ya, dengan judul teori kinetik gas. Pada soal teori kinetik gas ini dibagi menjadi dua bagian, adalah persamaan gas ideal dan energi kinetik gas. Pada saat ini kita mulai dari teori kinetik gas. Ya. Pendahuluan. Partikel gas dalam ruang berhubungan dengan tekanan. Apa simbol dari tekanan, anakku? Apa ya? T. Apa simbol tekanan? T. P, ya, betul. P. Volume? V. V. Suhu? T. T-nya T besar ya. Ya, suhu disimbolkan dalam T besar karena suhu di dalam teori kinetik gas itu selalu di dalam Kelvin. Oke ya. Berarti persamaan pada teori kinetik gas ideal ini selalu berhubungan dengan P, V, dan T. Oke. Berapapun partikel gas dapat diletakkan dalam suatu ruangan dengan volume tertentu. Begitulah sebaliknya. Dan kita tahu sifat daripada partikel gas selalu memenuhi ruangan. Kalau ruangannya besar akan mengembang, kalau yang kecil dia ikut mengecil. Itu sifat daripada gas. Tapi kalau sifat daripada cair itu akan menyelesaikan dengan bentuknya, tapi volumenya tetap. Ya. Gas terdiri atas gas ideal dan gas sejati. Ya. Gas sejati itu adalah gas yang sebenarnya, gas sejati. Gas ideal adalah suatu bayangan untuk mempermudahkan pembahasan soal itu supaya lebih mudah kita bayangkan gitu loh. Andaikan ini gitu loh. Ya. Tapi ternyata dengan kita penyederhanaan daripada gas yang kita namakan gas ideal, fakta di alam tidak jauh berbeda dengan gas sejati. Ya. Gas ideal memiliki ukuran partikel yang sangat kecil dibanding ruangannya. Anda tahu bahwa gas, Anda belum pernah melihat gas ya. Saya pun nggak pernah lihat gas. Tapi percaya, itu ada gas. Dan gas itu ukurannya jauh lebih kecil dibanding ruangannya. Dengan kita mempelajari gas ini, menambah kita ketahuan kita pada Allah. Ya, gas yakin kita ada. Ya kan? Kita nggak bisa melihat. Ya, kita percaya bahwa Allah itu ada meskipun kita nggak pernah bisa melihat. Ciptaannya pun nggak bisa dilihat oleh kita, apalagi kita akan melihat sang penciptanya. Ya. Gas ideal bergerak secara cepat dan sembarang menurut garis lurus. Jadi gas ideal bergerak secara cepat kemanapun dengan cepatnya, ke segala penjuru. Ya. Itu sebagai gas, geraknya cepat lah. Karena gas itu bentuknya banyak, maka sering terjadi adanya tumbukan. Gas ideal bergerak akibat tumbukan antar partikel. Jadi bisa antara gas itu tumbukan antara partikel dan partikel, bisa juga antara dinding, partikel dengan dinding. Tapi yang diproblemkan di sini, tumbukannya itu lenting sempurna, tidak ada energi yang hilang. Ya. Tumbukan yang lenting sempurna, tidak ada energi yang hilang. Ya. Berarti apa? Enggak ada pengaruh antara gas satu dan gas yang lain.
gerak tabrak ya sudah selesai gitu loh. Ya. Karena nggak ada pengaruh, berakibat gas ideal memiliki gaya tarik-menarik antar partikel yang lemah. Jadi gaya tarik-menarik antar partikelnya itu sangat lemah. Itu sifat-sifat ideal dari gas. Persamaan gas ideal dirumuskan adalah PV sama dengan nRT. N kecil di sini ya. Ini P atau PV sama dengan NKT. Ini N-nya N besar. Ya, bisa kita buat sebuah ringkas bahwa PV itu sama dengan nurut. Kalau nggak nurut, dia akan nekat. Di PV sama dengan nurut atau PV sama dengan nekat. P. P itu adalah tekanan gas. Satuannya apa? Newton per meter persegi. Newton per meter persegi itu sering dinamakan dengan Pascal. Ya. V. Volume gas. Satuannya adalah meter kubik. Ya. N itu jumlah mol partikel. N kecil, jumlah mol partikel. Satuannya mol. Ya. Sedangkan N besar itu jumlah partikel. Di PV yang nurut atau nekat ini ya. Oke. R, tetapan gas ideal. Ada 8,314 Joule per mol Kelvin atau 0,082 atmosfer liter per mol Kelvin. Nah, K itu tetapan Boltzmann. Ini bisa diketahui. Ya. 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Ya, kita lihat dari R-nya. R-nya ini fisika sering menggunakan satuan MKS, kalau kimia sering makan 0,082 karena satuannya makanya ini kalau kimia. Angka ini nilainya sama, karena satuannya berbeda maka angkanya berbeda, tapi nilainya adalah sama. T. T itu suhunya tadi selalu suhu mutlak. Suhu mutlak itu di dalam Kelvin. Sekarang yang akan kita bicarakan ini antara N kecil dengan N besar. Ya, dan kita gunakan secara umum aja. Anda ketahui pada konsep gas ideal, bukan konsep mol. Ya. Pada konsep mol kita ketahui ya. 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 Di sini yang diketahui ini N, satuan dalam mol. Ini massa, satuannya adalah gram. Terus ini volume, satuan dari liter. Di sini N besar, satuannya partikel. Ya, partikel. Konsep mol ini Anda sudah terima di kimia. Ya, hanya kita akan tanya kuncinya dari mol. N kecil ini apabila keluar dari mol itu pasti kali. Ya, ini keluar ya, itu mesti kali. Ini tak tulis kali, ini sama dengan ya. Jadi ini N ke sini yang kali ya. Kalau mol ke volume ini keluar ya. Nah, keluar tadi apa? Nah, keluar mesti kali, berarti ini kali, sini sama dengan.
Yang ke bawah, ya, sama juga ini. Ini kali sama dengan, oke. M ke massa kali apa? Kali AR atau MR. Tapi kalau mal ke volume, satuannya liter, itu kali apa? Berapa yuk? 2,4. Mal ke partikel itu kalikan bilangan Avogadro. Itu bisa disebut ada yang nyingkat dengan Na, ada yang nyingkat dengan N0, ada yang nyingkat dengan L. Jadi kalau keluar dari mal mesti kali. Oke ya. Nek masuk apa anakku? Masuk ke mal. Jadi kalau masuk ke mal itu mesti bagi ini loh. Tandanya merah ya. Bagi. Jadi ada massa ke mal ke N kecil itu. Yang di sini ini masuk ke mal. Sengaja ini saya beri tanda apa? Bagi ini sama dengan. Biasanya persen nggak ada. Oke. Yang di bawah ini juga sama. Ini bagi ini sama dengan. Contoh. Ya. 9 gram H2O ya. Itu ada berapa partikel? Betul ya? 9 gram H2O itu berarti apa? Massa. Mau berubah ke partikel. Nah, perubahannya harus nih. Dari massa harus menuju kemana dulu anakku? Massa nggak bisa langsung ke partikel. Massa nggak bisa langsung ke partikel. Massa harus ke mol dulu, baru ke partikel. Jadi mol ini harus selalu dilalui. Oke. Massa ke mol itu dibagi dengan AR atau MR. AR itu massa atom relatif, MR massa molekul relatif. Sekarang tanyakan, massa atom relatif dari H itu berapa anakku? Itu 1. Ya. Kalau AR dari apa? O itu berarti 16. Nah, MR dari H2O berapa anakku? Ayo. AR itu 18. 18, bagus. Ya, oke. Jadi penyelesaiannya ini, kalau mau mencari ke partikel adalah 9 gram, saya tulis ini 9, G-nya gini, untuk bedakan. Lupa, kimia itu gram sering disingkat dengan GR. Kenapa? Karena banyak kan orang nulis angka 9 dengan G hampir sama. Ini 9, ini 9 lah. Dan ini enggak 99, ini tanda GR gitu loh. Nah, kita bedakan ini 9, ini G. Ini bedanya. Jadi 9G H2O ya. Ini kan dari masanya 9 dulu. Ya. Terus dibagi dulu MrH2O. Ya. Kan M ke mol itu bagi dulu. Bagi berapa? 18. Terus kali apa? Partikel bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro berapa anakku yang cantik, yang ganteng? Bilangan Avogadro besarnya berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti langsung kali apa ini? 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini hasilnya partikel. Mudah tak? Jadi massa ke partikel harus massa ke mol dulu baru ke partikel. Dan prosesnya berapa? Oke. Anda bisa 9 dan 18 bisa dicoret nggak? Diringkas nggak?
9 dan 18. Bisa nggak anakku? Bisa. Berapa anakku? 9 berapa? 1 ya. 1. 8 pasti 2. Ya tak? Jadi kan tinggal 6,02 bagi 2. Kan 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel. Gitu loh. Oke? Atau mungkin bisa kita bicarakan. Gini, soal lagi. H2S. H2S itu asam sulfida. H itu 2, berarti gini. 17 gram H2S ini ada berapa liter? Oke? Untuk mengetahui ini, kamu harus tahu apa dulu? ARH itu berapa? ARH itu berapa anakku? Sama satu meter itu H itu sama dengan 1. Ya. Nah, AR untuk S itu ong singkai berarti 32. Berarti nek MrH2S berapa anakku? MrH2S berapa? Halo, anakku. 34. 30 34. 34 gitu ya. Ini kan pertanyaannya dari gram ke liter, ya kan? Kalau dari gram ke liter, kan dari massa ke mol dulu baru ke liter, gitu loh. Mudeng ya? Oke. Oke, jadi ini hitungnya piye? 17 gram H2S ini baru 17 dibagi dengan 34 dulu, itu MR daripada H2S. Setelah ini bagaimana? Bedanya sudah baru sampai ke mol, terus menuju ke volume. Ke volume diapakan? Mol ke volume. Mol ke volume diapakan? Dikalikan. Kali berapa? 22? 22,4. Ya, gitu. Ya. Berarti ini baru dikalikan 22,4. Ini satuannya liter. Sama dengan. Oke. 17 dengan 34 bisa diringkas. Ini 1, sini 2. Berarti hasilnya berapa? 11. 11,2. Paham nggak perubahannya? Ya, kamu harus bisa merubah-rubah dari mana? Dari partikel ke massa, partikel ke volume, volume ke partikel, volume ke massa, dan sebaliknya. Tapi konsep ini harus dikuasai. Anda nggak akan bingung. Ya, itu ya. Oke. Deh, ini konsep makanan nanti kita banyak di sini. Lanjutkan. Satuan tekanan yang sering digunakan, Anda sudah kenal waktu membahas pada fluida statis. Kita bicara sebuah tekanan bahwa 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. 1 atmosfer 76 cm3. Nah, senti ke mili itu kali 10. Karena senti itu 10 pangkat min 2, kalau mili 10 pangkat min 3 dikali 10. Nah,
kalau ini dibuat dalam bar 1,1 bar, Anda tahu bar 10 pangkat 5. Jadi 1,01 kali 10 pangkat 5 bar. Sekarang persamaan yang berada di sini ini berasal dari mana? Kita apalkan dari persamaan ini, PV sama dengan nurut. Untuk menghasilkan nekat ini bagaimana? Ya. Ya. PV sama dengan NRT. Saya nyekat dengan nurut. PV. Oke. N. Kalau ini dengan partikel, ya, N besar itu jumlah partikel. Nah, N besar ini jumlah partikel, nah, N kecil itu jumlah mol. Partikel ke mol itu nih partikel menuju mol dibagi bilangan Avogadro. Gitu loh. Berarti kalau ini dengan ganti dengan N, partikel itu N, supaya menjadi Na, ini harus dibagi dengan bilangan Avogadro ini. N sama N kecil ini sama dengan N per Na. Kalikan RT, gitu loh ya. Kita pindahkan sekarang. PV sama dengan ini N, R, ini kita pindah ke sini, ini Na kali T, gitu loh. Maka akan menjadi PV sama dengan NKT. Nah, jadi K ya, K ini kan sama R per Na, gitu kita dapatkan. Ya, N per Na, N massa dibagi massa menurut, ya. Nah, N kecil itu jumlah partikel dibagi Na. N mol, ini N mol, nah, jumlah partikel di N mol jumlah partikel bagi Na. N mol, nah, massa dibagi, karena ini menujunya N kecil, mesti bagi tadi ya di atas. Ini harus kita pahami. Selanjutnya akan kita teruskan lagi persamaan ini, PV sama dengan NRT. PV sama dengan NRT. Jadi kalau PV per T itu sama dengan NR. Ya, PV per T sama dengan NR. NR ini ketetapan, N-nya itu jumlah ketetapan gas ideal, N-nya jumlah mol. Ini tetap. Jadi ini bisa kita tulis dengan apa? PV per T sama dengan konstan. Maaf ini salah. Lanjutkan, ini kali ini bisa ditulis dengan kekonstanan seperti ini, bisa kita dengan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ini persamaan umum gas ideal juga bos ya. Bisa ini. Sekarang akan kita lanjutkan. Ini kita pegang ini. Pada KMSD itu ada beberapa proses. Di sini katakan proses isotermik. Perkataan iso itu artinya sama. Ya, iso itu artinya sama. Termik itu sama dengan suhu. Nah, ya. Termik itu berarti sudah diproses pada suhu sama. Adalah keadaan di mana suhu selalu konstan ini. Gitu ya. Dan berlaku hukum Boyle yang menghubungkan volume dengan tekanan gas. Ya. Berarti ini suhunya sama. Kalau suhunya sama, persamaannya ini kan B1 per T1 sama dengan B2 V2 per
Nah, T-nya sama kan hilang ini. T1 dan T2-nya. Tinggal P1, V1 sama dengan P2, V2 ini. Kalau ini grafiknya grafik PV, maka akan didapatkan sebuah persamaan hiperbola. Ya, persamaan hiperbola. Gitu. Oke, itu ya itu. Kita lanjut. Proses isohorik. Tadi iso apa anakku? Arti iso? Halo, arti iso apa? Halo anakku yang cantik nyanteng. Arti iso apa? Sama. Sama. Ya, arti iso sama. Horik. Horik itu artinya volume. Ada yang nyebut dengan volumis. Bahasa Inggrisnya. Volumis. Ya. Jadi proses isohorik adalah keadaan di mana volume selalu konstan dan berlaku hukum Gay-Lussac yang menghubungkan tekanan dengan suhu gas. Volumenya konstan, volumenya sama. Jadi volumenya hilang ini. Nggak ada karena volumenya sama. Tinggal P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini ketemunya ini. Gitu loh. Itu maksud dari sini gampang. Nah, kalau volumenya sama, grafiknya bagaimana? Oke. Ini pada grafik V, ini pada tekanan berapapun itu volumenya sama. Dari garis indus ini. Ini itu ya. Oke. Grafik ini. Selanjutnya kita bicarakan proses isobarik. Tadi sudah sama, ya. Isonya itu sama. Nah, arti daripada bari itu tekanan. Ya. Tidak suka baru. Baru itu tekanan. Jadi proses isobarik adalah keadaan. Ini sebentar ya. Ganti aja lagi. Ini saya tanya. Ya. Isunya sama, bariknya 6. Ya, berarti habis. Ini tekanan. Jadi proses pada tekanan sama adalah keadaan di mana tekanan selalu konstan dan berlaku hukum Charles atau Gay-Lussac yang menghubungkan volume dan gas. Tekanannya sama, P-nya sama. Tinggal V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Gitu loh. Kalau ini kita buat persamaan, pada P berapapun volumenya sama. Gitu ya. Ini materinya sampai di sini. Oke. Ada pertanyaan aku? Kalau nggak ada pertanyaan, materi ini kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.